Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat mempresentasikan penelitian tesis saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Usep Suhud, MSI PhD sebagai pembimbing 1, dan Ibu Dr. Terilina Arvinta Monoarfa, SEMM, selaku dosen pembimbing tesis 2. Perkenalkan, nama saya Lukas dari jurusan Magister Manajemen Peminatan Manajemen Pemasaran dengan nomor induk mahasiswa 17088-21026. Saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Niat Berkunjung Event Formula E Jakarta yang ditinjau dari citra destinasi dan perceived value. Untuk memulai presentasi tesis saya mulai dengan pendahuluan, yaitu sekilas tentang Formula E dan analisa event. DKI Jakarta sebelumnya telah diresmikan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Formula E tahun 2022. Keputusan tersebut telah ditetapkan melalui FIA World Motorsport Council di Paris, Prancis. Sebelum diputuskan di Ancol, FIO pun melihat bahwa Jakarta memiliki banyak sekali lokasi potensial yang layak untuk dijadikan sirkuit Formula E. Salah satunya adalah Gelora Bung Karno. Untuk data tiket terjual di musim tahun 2022 adalah 52.250, sedangkan di musim tahun 2023 adalah sekitar 40.000 tiket yang terjual. Untuk mencari tahu tentang seberapa keinginan masyarakat DKI Jakarta saat itu terkait dengan Formula E, saya mencari di sumber Google Trend dengan keyword Formula E di rentang tahun 2022 sampai 2023. Didapatkan bahwa di tahun 2022 Formula E banyak dicari di Google, sementara di tahun 2023 tidak terlalu banyak dibandingkan tahun 2022. Saya juga membandingkan dengan event sport yang diselenggarakan di tahun-tahun tersebut, yaitu MotoGP. Terlihat bahwa pencarian terkait dengan MotoGP cukup banyak dilakukan oleh pengguna Google di tahun 2022. Begitu juga pencarian selanjutnya tahun 2022 ke atas, terlihat bahwa pencarian terkait MotoGP lebih stabil dibandingkan pencarian terkait Formula E. Membandingkan kedua acara ini penting untuk melihat bagaimana setiap event dapat memberikan manfaat bagi daerahnya, baik dari sisi ekonomi, sosial, pariwisata, dan infrastruktur. Formula E di Jakarta cenderung lebih berfokus pada aspek teknologi dan berkelanjutan, sementara MotoGP di NTB lebih banyak berfokus pada pariwisata dan promosi daerah. MotoGP tahun 2021 merupakan salah satu edisi yang diselenggarakan dalam situasi COVID-19 yang masih melanda saat itu. Seperti banyak acara olahraga lainnya, MotoGP harus beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan aturan baru yang berlaku untuk memastikan kelangsungan acara, menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat. Sebelum dan selama MotoGP, Provinsi Nusa Tenggara Barat banyak menerima realisasi investasi pada daerahnya. Hal tersebut terlihat pada laporan DPM-PTSP sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023. Dalam gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi investasi
di Nusa Tenggara Barat sebelum tahun 2022 adalah 14 triliun rupiah. Namun di tahun 2022 saat pagelaran MotoGP, Nusa Tenggara Barat mendapat kucuran investasi sampai dengan 21,2 triliun rupiah. Dan puncaknya pada tahun 2023 mendapat kucuran investasi 39,89 triliun rupiah. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat bahwa di tahun 2022 dan di tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 2,89% dan 2,8%. Data yang diambil dari tingkat hunian kamar hotel di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terlihat mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023. Untuk jumlah tamu asing yang menginap di hotel pada tahun 2022 mengalami stagnan karena masa COVID saat itu. Formula E sudah dilaksanakan di DKI Jakarta pada bulan Juni 2025. Maka dengan hadirnya penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran terkait keinginan masyarakat untuk hadir dalam pagelaran Formula E 2025. Apalagi secara umum sebagai warga Jakarta masih belum terlihat advertising maupun baliho yang dilakukan penyelenggara guna mempromosikan pagelaran Formula E di bulan Juni. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh signifikan antara e-word of mouth atau e-worm terhadap destination image? Apakah ada pengaruh signifikan antara push motivation terhadap destination image? Apakah ada pengaruh signifikan antara pull motivation terhadap destination image? Apakah ada pengaruh signifikan antara perceived value terhadap destination image? Apakah ada pengaruh signifikan antara perceived value terhadap visit intention? Apakah ada pengaruh signifikan antara destination image terhadap visit intention? Tinjauan pustaka. Electronic word of mouth didefinisikan sebagai sebuah komunikasi marketing yang berisi komentar positif maupun negatif yang dibuat oleh calon pelanggan ataupun pelanggan yang telah menggunakan produk tersebut, yang terbuka bagi banyak orang di sosial media maupun internet. Pendapat para ahli, Habib et al. Berpendapat bahwa IWAM telah memudahkan pemasar untuk meningkatkan hubungan klien mereka. Menurut Inayati et al. Tahun 2023, untuk membantu konsumen mengungkap kebenaran dan keaslian suatu produk dan jasa. Aditya dan Waluyo di tahun 2020 menyatakan bahwa IWAM memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen sebelum konsumen memutuskan untuk membeli sebuah produk atau jasa. Push motivation. Menurut Wang et al., push motivation adalah dorongan pribadi yang memikat seseorang untuk bepergian dengan alasan tertentu, seperti melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Pendapat para ahli, menurut Suhut et al. Pada tahun 2021, push motivation mengacu pada kekuatan atau dorongan tertentu dalam diri kita. Indikator dari travel push motivation menurut Wang et al. Adalah relaksasi dan kesehatan untuk tujuan bersantai ataupun alasan kesehatan, menghargai keindahan alam, dan memperoleh pengetahuan, peningkatan hubungan istimewa manusia, prestis, dan petualangan hal baru. Oleh sebab itu dikatakan bahwa push-pull motivation teori membuktikan bahwa push motivation merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh langsung terhadap behavioral intention. Semakin tinggi push motivation yang dimiliki seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perjalanan. Pull motivation. Pull motivation menurut Ayub dan Mohammed pada tahun 2024
adalah kekuatan yang menarik individu untuk mengunjungi suatu destinasi tertentu. Motif tersebut merupakan daya tarik eksternal dari destinasi tersebut. Pendapat para ahli, pool motivation dibagi dua elemen, elemen yang berwujud dan elemen tidak berwujud, atau tangible dan intangible. Dari suatu destinasi yang menarik individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas wisata dan mewujudkan kebutuhan mereka lewat pengalaman perjalanan mereka. Menurut Wang et al. Dalam penelitian tentang push pull faktor pada olahraga salju di Cina, pull motivation dapat berupa pemandangan lingkungan alam, fasilitas menonton, fitur tambahan, dan biaya rendah. Perceived value. Definisi menurut Kupeli dan Ozer. Perceived value adalah penilaian keseluruhan pelanggan terhadap suatu produk. Menurut Zitzman et al. Bahwa perceived value konsumen pada perusahaan mempengaruhi kebahagiaan ekonomi dan non-ekonomi yang mengarah pada loyalitas dan sikap perilaku. Perceived value ditentukan oleh selisih antara manfaat yang diperoleh konsumen dengan pengorbanan yang dilakukan konsumen saat memanfaatkan suatu produk. Zitzman et al. Berpendapat bahwa perceived value konsumen pada perusahaan mempengaruhi kebahagiaan ekonomi dan non-ekonomi yang mengarah pada loyalitas sikap dan perilaku. Menurut Jusroni pada tahun 2021 terdapat beberapa dimensi atau aspek yang perlu diperhatikan dalam perceived value, antara lain emotional value, social value, dan quality atau performance value, dan money price value. Destination image. Destination image menurut Pan et al. Merupakan konstruksi multidimensi yang terdiri dari komponen kognitif dan emosional, seperti kualitas, keyakinan, perasaan, dan makna simbolis yang terkait dengan destinasi. Menurut pendapat para ahli, dalam penelitian Sergio dan Lopez pada tahun 2011 mengemukakan pedoman tentang pemasaran pariwisata dan berpendapat bahwa pengembangan citra destinasi wisata didasarkan pada rasionalitas konsumen dan emosional. Dimensi manfaat dari suatu tempat diperoleh dari terpenuhinya motivasi kunjungan pada tempat tersebut, menurut Deng et al. Visit intention. Menurut Rodriguez et al., visit intention adalah sebuah hubungan antara pandangan pengunjung terhadap suatu lokasi dan nilai persepsi yang memiliki dampak signifikan terhadap niat mereka untuk berwisata ke sana. Menurut Jian, bahwa visit intention merupakan gabungan antara minat konsumen terhadap suatu tempat dan kemungkinan untuk mengunjunginya. Pendapat para ahli mengumpulkan bahwa intention to visit merupakan motivasi atau dorongan yang dirasakan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian setelah dilakukan penelitian terhadap suatu produk atau niat berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Jian mendefinisikan bahwa visit intention merupakan gabungan antara minat konsumen terhadap suatu tempat dan kemungkinan untuk mengunjunginya. Berikut pengembangan hipotesis dari variabel-variabel yang tadi sudah dibacakan. Adapun variabel yang dipakai di dalam penelitian ini adalah variabel electronic word of mouth, variabel pull motivation, variabel push motivation, dan variabel perceived value, variabel event image, dan variabel visit intention. Adapun hipotesis satu dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh electronic word of mouth terhadap destination image, terdapat pengaruh pull motivation terhadap destination image, terdapat pengaruh push motivation terhadap destination image, terdapat pengaruh perceived value terhadap destination image, terdapat pengaruh perceived value terhadap visit intention, dan terdapat pengaruh destination image terhadap visit intention. Metodologi penelitian. Penelitian dimulai pada bulan Februari dan Maret 2025 dengan target responden
domisili di Jabodetabek. Adapun tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di DKI Jakarta. Desain penelitian dilakukan dengan penelitian kuantitatif dengan metode wawancara. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah warga DKI Jakarta dengan rentang usia minimal 17 tahun, sudah bekerja, belum pernah menyaksikan event balap secara langsung, dan tidak pernah menghadiri satupun event Formula E. Sampel yang dipakai di penelitian ini adalah minimal 349 responden. Metode pengumpulan data, survei tertutup dengan skala Likert 5 poin. Teknik analisis data dimulai dengan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS dengan kriteria nilai faktor loading di atas 0,5 dan uji AV di atas 0,5. Yang kedua dilakukan dengan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dengan kriteria Cronbach alpha di atas 0,7. Dilakukan juga uji struktural model menerima atau menolak H0 nilai signifikansi 5% atau dengan p-value di atas 0,05 dan nilai critical ratio di atas 1,96. Setelah itu data-data akan dilakukan uji goodness of fit dengan probabilitas di atas 0,05 chi-square C-min DF, CFI, GFI, AGFI, RMS, EA. Hasil penelitian. Sebelum dibacakan hasil penelitian, berikut kami sampaikan terkait dengan responden yang telah mengisi ataupun berpartisipasi dalam penelitian ini. Berdasarkan domisili, dominan ada di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok. Dengan jenis kelamin, dominan yang mengisi penelitian ini adalah laki-laki. Begitu juga dengan rentang usia 28% ada di rentang usia 21 sampai 25. Yang kedua 30 dan 34 serta 26 tahun dan 20 sampai dengan 29 tahun. Tingkat pendidikan dari responden paling banyak adalah sarjana atau sarjana terapan di 46%, diikuti oleh diploma di 21%. Jenis pekerjaan responden paling banyak adalah pegawai negeri sipil, Pemda atau Pemprov di 30%. Diikuti oleh karyawan swasta di 28%. Analisis data dengan uji validitas. Kriterianya adalah nilai loading factor di atas 0,5, maka indikator adalah valid. Apabila nilai loading factor di bawah 0,5, maka indikator adalah tidak valid. Untuk variabel electronic word of mouth, pull motivation, push motivation, perceived value, semua butir dari kuesioner dianggap valid karena loading factor di masing-masing pertanyaan ada di atas 0,5. Begitu juga untuk variabel event image dan visit intention. Event image dengan 6 pertanyaan dan visit intention 3 pertanyaan dinyatakan valid karena nilai loading factor ada di atas 0,5.
Dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan menunjukkan bahwa jumlah sampel sebanyak 359 responden dan seluruh kuesioner terisi sesuai dengan jumlah pernyataan. Persyaratan item yang memenuhi syarat kriteria pengujian adalah item yang menunjukkan nilai Cronbach alpha di atas 0,5, maka instrumen penelitian dikatakan reliable. Ada 6 variabel yang diuji di dalam penelitian ini dengan nilai Cronbach alpha di atas 0,5 semua. Dengan nilai Cronbach alpha tertinggi ada di destination image dan e-word electronic word of mouth di 0,957 dan 0,873. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel reliable karena telah memenuhi persyaratan. Analisis data yang selanjutnya adalah uji keselarasan model atau goodness of fit. Dengan goodness of fit yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria yang kurang baik, dan ada satu kriteria yang cukup baik. Namun merujuk pada pernyataan dari Solomon pada tahun 2005, jika ada satu parameter atau lebih yang telah fit, maka model dinyatakan fit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecocokan model pada tabel di atas yang diprediksi dengan nilai-nilai pengamatan sudah memenuhi syarat. Dapat disimpulkan bahwa model pengukuran penelitian masih fit. Hasil uji hipotesis. Hipotesis 1, electronic word of mouth terhadap event image, hasilnya diterima dengan p-value 0,02 dengan signifikan level 0,05. Hasil hipotesis 2, pull motivation berpengaruh signifikan terhadap event image dengan p-value di bawah 0,001 dan signifikan level di bawah di 0,05. Hipotesis ketiga, push motivation tidak berpengaruh signifikan terhadap event image. Dengan p-value 0,788, signifikan level di 0,05. Hasil hipotesis keempat, perceived value tidak berpengaruh signifikan terhadap event image. Dengan p-value 0,582 pada signifikan level 0,05. Hasil hipotesis kelima, event image tidak berpengaruh signifikan terhadap visit intention. Dengan p-value 0,293 pada signifikan level 0,05. Hasil hipotesis ke-6, perceived value berpengaruh signifikan terhadap visit intention. Dengan p-value di bawah 0,001 pada signifikan level 0,05. Analisa data dengan hasil uji hipotesis di atas. Hipotesis 1, e-worm terhadap event image. Informasi yang diperoleh melalui ulasan online, testimoni maupun iklan digital terbukti mampu membentuk citra positif terhadap e-formula. Artinya, semakin sering seseorang membaca atau mendengar ulasan positif, semakin kuat pula gambaran positif yang terbentuk mengenai event ini. Pull motivation terhadap destination image. Daya tarik luar seperti kualitas penyelenggaraan, lokasi strategis, merchandise, dan fasilitas tidak memberikan efek positif terhadap citra Formula E, bahkan cenderung memperburuknya. Kemungkinan besar, ekspektasi calon pengunjung terhadap elemen-elemen eksternal tersebut tidak terpenuhi secara ideal, sehingga menurunkan kesan terhadap event ini. Push motivation terhadap destination image.
Motivasi internal seperti keinginan mendukung komunitas atau melepas penat tidak cukup berperan dalam membentuk persepsi terhadap e-formula. Yang keempat, perceived value terhadap destination image. Meskipun responden mungkin menganggap e-formula bernilai dari sisi layanan, pengalaman, dan manfaat sosial, belum cukup membentuk citra positif terhadap acara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi nilai tidak secara otomatis menciptakan gambaran destinasi yang menarik, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman langsung. Destination image terhadap visit intention. Citra positif terhadap e-formula meskipun mungkin terbentuk melalui promosi atau testimoni, belum cukup untuk mendorong niat kunjungan secara nyata. Artinya, meskipun seseorang memiliki kesan baik terhadap event ini, belum tentu ia memiliki keinginan kuat untuk datang. Perceived value terhadap visit intention. Persepsi bahwa e-formula memberikan pengalaman yang baik, sepadan dengan biaya, dan diterima secara sosial, berperan besar dalam membentuk niat untuk datang. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manfaat dan kepuasan yang diharapkan pengunjung dari acara ini, semakin tinggi pula keinginan mereka untuk menghadirinya. Bagian 5 mengenai saran. Saran bagi penyelenggara Formula E. Yang pertama, penyelenggara disarankan untuk menekankan manfaat langsung yang dirasakan pengunjung seperti pengalaman edukatif, kesan eksklusif, atau nilai sosial dari kehadiran di event. Penambahan elemen interaktif, tiket bundling, dan atau pengalaman berbasis komunitas dapat meningkatkan persepsi nilai. Mengingat e-WOM, electronic word of mouth, terbukti berpengaruh terhadap citra destinasi, penyelenggara perlu memastikan ulasan yang beredar bersifat otentik dan berasal dari sumber terpercaya seperti pengunjung sebelumnya, komunitas otomotif, atau influencer yang relevan. Platform review dan media sosial juga dapat dimanfaatkan secara strategis. Yang ketiga, karena ditemukan adanya pengaruh negatif, penyelenggara sebaiknya menyesuaikan kembali pendekatan promosi dan konten visual agar lebih sesuai dengan ekspektasi target audience. Mungkin perlu dilakukan pre-event research terhadap persepsi publik sebelum merancang kemasan acara. Yang keempat, karena penelitian ini fokus pada orang yang belum pernah datang ke balapan, penyelenggara dapat menyediakan program seperti First Experience Package, zona edukatif, atau guided event journey agar audiens pemula merasa terakomodir. Yang selanjutnya adalah saran bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama disarankan untuk membandingkan responden yang sudah pernah menghadiri event balapan dengan yang belum pernah, untuk melihat apakah pengalaman memodernisasi pengaruh antar variabel. Yang kedua, menambah variabel baru yang lebih kontekstual. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam alasan dibalik hasil yang tidak signifikan atau berlawanan arah dengan wawancara atau FGD. Yang keempat, memungkinkan peneliti selanjutnya memperluas wilayah dan karakteristik responden untuk meningkatkan validitas eksternal dan generalisasi temuan. Demikian presentasi penelitian tesis yang sudah saya buat. Atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.